Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jalan-jalan ke kota Suriah, beli kurma, manis rasanya. Hai teman, selamat pagi ya. Ketemu lagi sama aku, sama Binti Khairia. Pada video pembelajaran ini, Ibu akan menjelaskan tentang Khalifatullah fil Ard. Kira-kira apa sih Khalifatullah fil Ard itu? Teman-teman, pernahkah kita merenungkan bahwasanya bumi yang begitu indah ini sering dirusak oleh ulah tangan manusia itu sendiri? Padahal sejatinya manusia itu diciptakan agar bisa merawat dan mengelola semua yang ada di bumi. Tidak hanya sebagai penikmat, melainkan mereka harus bisa melestarikan apa yang telah Allah amanahkan. Nah, disinilah peran dari Khalifatullah fil Ard. Jadi artinya Khalifatullah fil Ard itu adalah kedudukan yang telah Allah berikan kepada manusia agar manusia itu bisa memimpin, mengelola, dan menjaga semua yang telah Allah berikan di bumi. Seperti itu. Dia tidak boleh merusak apa yang telah Allah berikan. Semaksimal mungkin bisa menjaga dengan sebaik-baiknya. Itulah bukti bahwasanya manusia itu bisa bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, video pembelajaran kali ini bertujuan untuk 1. Memahami konsep lingkungan dan kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi. 2. Menjelaskan manfaat kepedulian terhadap makhluk lain. Yang 3. Menumbuhkan kesadaran untuk menjaga lingkungan. Yang 4. Menguraikan nilai Al-Quran dan hadis tentang tanggung jawab ekologis. Oke, apakah teman-teman ingat? Berbagai isu lingkungan yang ada di bumi menandakan bahwasanya alam kita itu sekarang sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari pemanasan global, kemudian polusi udara, banjir, tanah longsor, bencana alam lain, serta kurangnya keanekaragaman hayati. Hal ini terjadi karena manusia itu lalai akan tanggung jawabnya sebagai Khalifatullah fil Ard. Nah, ketika manusia sudah mulai merusak lingkungan, itu tandanya manusia itu sudah mengabaikan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kira-kira bagaimana sih Islam memandang alam dan lingkungan hidup? Oke, mari kita pahami terkait konsep alam dan lingkungan hidup. Alam sebagai amanah Allah. Sejatinya, penciptaan alam semesta itu adalah amanah Allah kepada manusia di bumi. Amanah itu artinya titipan ya teman-teman, bukan berarti dimiliki. Sudah tertuang dalam Quran Surah Al-An'am ayat 165. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Yang artinya, dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu seberapa derajat atas sebagian yang lain untuk menguji kamu atas apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukumannya, sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, dari uraian ayat tersebut dapat kita perjelas bahwasanya menjadi khalifah itu bukanlah gelar kehormatan saja, melainkan kita di situ diuji dengan ujian dan pertanggungjawaban. Kita memang bebas untuk mengelola dan melestarikan apa yang ada di bumi. Namun, apa yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan atas apa yang kita lakukan terhadapnya. Oke, dari uraian ayat tersebut dapat kita perjelas bahwasanya menjadi khalifah itu bukanlah gelar kehormatan saja, melainkan kita di situ diuji dengan ujian dan pertanggungjawaban. Kita memang bebas untuk mengelola dan melestarikan apa yang ada di bumi. Namun, apa yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan atas apa yang kita lakukan terhadapnya. Selanjutnya adalah manfaat kepedulian terhadap alam. Yang pertama ada menjaga keseimbangan ekosistem. Ketika
manusia itu sudah peduli terhadap alam, seperti menanam pohon, reboisasi, kemudian buang sampah pada tempatnya, mau memelihara hewan dengan baik, maka alam kita itu akan terjaga. Dan rantai kehidupannya juga akan berjalan seimbang. Itu pun kita butuh kerjasama antara manusia dengan makhluk lainnya. Kemudian manfaat yang kedua adalah menjamin kesehatan manusia. Kenapa bisa? Karena air yang bersih, udara yang jernih, kemudian tumbuhan yang hijau-hijau, pasti itu akan menyebabkan udara segar. Nah, sebaliknya, ketika banyak polusi, udara kotor, banyak sampah di mana-mana, pasti itu juga akan menimbulkan penyakit. Jadi ketika kita peduli terhadap lingkungan, maka kita itu juga peduli pada diri kita sendiri. Manfaat yang ketiga adalah menjaga hidup keberlanjutan generasi berikutnya. Kenapa bisa? Karena ketika kita menjaga dengan hemat sumber energi, maka anak cucu kita nanti itu bisa hidup dengan bumi yang layak huni. Sudah tertuang dalam hadis riwayat Ahmad, yang artinya itu, jika hari kiamat tiba, sementara di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit tanaman, maka tanamlah. Hadis riwayat Ahmad. Nah, itu juga sabda dari Rasulullah SAW. Ya, manfaat yang keempat adalah mendatangkan ketenangan batin. Karena apa? Langit yang biru, pepohonan yang hijau, rindang, udara yang sejuk, pasti kita akan lebih tenang dan nyaman, sehingga hati kita akan tentram dan aman. Nah, manfaat yang kelima adalah meningkatkan nilai sosial dan tanggung jawab bersama. Kenapa? Karena ketika kita melakukan gerakan bersih lingkungan, reboisasi, bersih kampus bersama, kerja bakti, pokoknya yang untuk membersihkan lingkungan alam, itu pastinya kita kan butuh kerjasama. Nah, ketika saat itu terjadi, otomatis tingkat kepedulian setiap manusia itu adalah di situ pasti. Oke, kira-kira apa saja sih sikap yang mencerminkan bahwasanya kita itu peduli terhadap lingkungan? Yang pertama, ada hemat energi. Dengan cara kita mematikan energi listrik yang sekiranya sudah tidak terpakai, seperti mematikan kipas angin, mematikan televisi, mengambil charger yang sudah selesai diisi dayanya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita bisa mengurangi sampah dengan cara kita menggunakan tas kain ketika berbelanja. Terus kita bisa mendaur ulang mana sampah organik dan mana sampah yang non organik. Yang ketiga, kita bisa melakukan reboisasi. Reboisasi, menanam hutan kembali, itu juga tertuang di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yang mana tidaklah seorang muslim itu menanam pohon atau menabur benih lalu sebagian darinya dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Jadi dengan menanam hutan kembali atau reboisasi itu, kita bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun makhluk lain, seperti burung yang mungkin butuh makanan dari buah-buahan, kelelawar yang butuh makanan dari biji-bijian, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, kita bisa menjaga kebersihan kampus dan lingkungan sekitar, karena pada dasarnya itu kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Sehingga ketika kita menjaga kebersihan kampus, kita itu tidak hanya menciptakan tempat yang nyaman, tapi juga menunaikan perintah agama. Selanjutnya adalah terkait bahwasanya Al-Quran itu adalah sebuah inspirasi ekologi. Maksudnya adalah di dalam Al-Quran itu sudah tercantum bahwasanya manusia itu bagaimana sih dalam menjaga alam. Nah, termasuk dalam amanah kepercayaan dari Allah untuk manusia itu dalam menjaga kelestarian bumi. Sudah tertuang dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Artinya, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaiki. Jadi ayat itu mengandung bahwasanya agar manusia itu tidak merusak apa yang telah Allah berikan di bumi.
perilaku serakah, perilaku tidak bijak sejatinya itu hanyalah keserakahan manusia, seperti pemborosan, terus pencemaran adalah bentuk pengkhianatan terhadap apa yang Allah berikan kepada kita yang sebaiknya harus dijaga. Kita mengevaluasi diri. Sudahkah kita menjadi khalifatullah fil ard yang sejati? Ketika kita melihat hutan gundul, terus sampah yang dibuang di sungai dengan sembarangan, apakah itu dinamakan khalifatullah fil ard? Nah, dari situlah jika belum, berarti masih ada tanggung jawab yang lebih besar yang harus ditunaikan manusia untuk menjaga amanah yang telah Allah berikan. Karena semua yang kita lakukan akan berbalik lagi kepada diri kita masing-masing. Menjadi khalifah itu adalah kita bisa menebar kasih sayang, bukannya kerusakan, dan kita bisa menumbuhkan kesadaran tanpa adanya keserakahan. Dapat kita simpulkan ya teman-teman, bahwasanya menjaga alam itu adalah ibadah. Karena dengan merawat bumi, sejatinya kita sudah menjalankan perintah yang Allah berikan serta meneladani Rasulullah SAW sebagai khalifatullah fil ard. Nah, mari kita mulai dari hal-hal kecil. Contohnya, kita buang sampah pada tempatnya, kemudian kita hemat energi, terus kita mengelola alam sekitar dengan sebaik-baiknya. Sudah tertuang dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Nah, ayat ini itu sebagai peringatan sekaligus sebagai ajakan agar manusia itu bisa merawat bumi atau memperbaiki bumi itu dengan amalan yang nyata. Jadilah kita khalifah sejati yang bisa mengelola, menjaga bumi, dan melestarikan bumi dengan baik. Oke? Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Kafalna qalilakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.